Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliartanti Arnandarini, NIM 1602551007. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik suturing, alat dan bahan yang digunakan, serta indikasi untuk menggunakan teknik suturing tersebut. Suturing dan penjahitan luka merupakan proses akhir dari prosedur bedah yang dilakukan untuk melekatkan kembali luka yang terbuka akibat insisi, serta untuk mengontrol pendarahan dan memungkinkan terjadinya penyembuhan luka primer. Menurut Glossary Prosthodontic Term 7, penyembuhan luka merupakan suatu proses penyatuan jaringan yang terpisah oleh trauma ataupun luka yang ditimbulkan oleh intervensi bedah dengan menggunakan alat bedah yang tepat. Suturing atau penjahitan luka memiliki 6 macam jenis seperti simple interrupter sutur, horizontal matrice sutur, vertical matrice sutur, dan beberapa jenis yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan teknik suturing. Jadi yang pertama yaitu ada scalpel atau handle blade. Biasanya digunakan untuk pegangan dari blade tersebut. Kemudian ada scalpel blade yang kita gunakan yaitu nomor 15. Digunakan pada saat insisi. Kemudian yang ketiga ada needle holder. Biasanya digunakan untuk memegang jarum dan benang saat proses suturing dengan jarak setengah sampai 3/4 dari ujung jarum dan sebagai penyimpul benang. Kemudian yang keempat ada pinset chirurgis, digunakan untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka, memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi. Selanjutnya ada gunting benang, digunakan untuk memotong benang agar jahitan terlihat rapi. Kemudian ada jarum jahit, digunakan untuk menutup luka insisi pada mukosa dan biasanya berbentuk round dan triangular. Kemudian ada benang jahit. Lalu yang terakhir ada mukosa pad sebagai mukosa tiruan yang menyerupai mukosa asli pada rongga mulut. Jadi selanjutnya yaitu kita akan menginsisi mukosa padnya. Yang perlu disiapkan itu adalah blade, lalu ada pinset chirurgis, kemudian ada mukosa padnya yang sudah digambar oleh outline-nya. Kita langsung mulai. Jadi kita memegang blade-nya seperti bullpen dan tangan kanan memegang blade, tangan kiri memegang pinset, kemudian kita insisi. Kita blade kali sesuai panjang garis, kemudian kita buka, kita insisi. Kemudian kita buka, karena ini mukosa pad, jadi kita buka, usahakan kita buka. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan insisi bagian yang seperti Baik, selanjutnya kita masuk di tahap suturing. Jadi di tahap suturing kita memerlukan needle holder seperti ini, needle holder, lalu ada gunting, lalu ada pinset chirurgis atau pinset jaringan, kemudian ada jarum dan benang yang sudah terpasang, kemudian ada mukosa yang
kita sudah insisi tadi. Jenis suturing yang pertama yaitu simple interrupter suture. Simple interrupter suture merupakan teknik penjahitan yang sering digunakan. Biasa disebut juga teknik jahitan terputus. Simple interrupter suture ini merupakan jenis jahitan yang paling sering digunakan karena sederhana dan dapat digunakan dalam semua prosedur bedah. Tekniknya dengan melakukan pemasukan jarum dengan jarak antara setengah sampai 1 cm di tepi luka dan sekaligus mengambil jaringan subkutannya sekalian dengan menusukkan jarum secara tegak lurus pada atau searah garis luka. Jadi, seperti ini hasil dari simple interrupted suture. Selanjutnya yaitu ada horizontal matrix suture, di mana teknik ini memudahkan untuk menutup luka yang memiliki perbedaan ketebalan jaringan. Penjahitannya menembus jaringan subkutan atau dermal terhadap sisi luka yang berseberangan. Keuntungan teknik ini yaitu membantu meminimalkan tegangan jaringan sekitar luka, menutup dead space, membantu terbentuknya tepi eversi pada jahitan permukaan kulit. Kerugiannya yaitu teknik ini dapat menimbulkan strangulasi jaringan sehingga terjadi hipoksia, nekrosis, dan perlambatan penyembuhan. Jadi seperti ini hasil akhir dari horizontal matrix suture. Yang ketiga, yaitu kita akan menjahit dengan jenis matras vertikal atau vertical matras suture, di mana teknik ini memudahkan untuk membentuk tepi eversi jahitan pada permukaan kulit. Penjahitannya dapat menembus lebih dalam melalui lapisan dermal atau bahkan subdermal. Simpul dibuat di permukaan kulit. Keuntungan teknik ini mengurangi dead space dan meminimalkan tegangan dalam daerah luka. Adapun kerugian dari teknik ini adalah memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Bila tidak terampil melakukan teknik ini, maka hasil akhir penjahitan akan terbentuk tepi inversi, tegangan pada luka, dan meningkatkan resiko terbentuknya jaringan parut. Baik, seperti ini hasil akhir dari vertical matrix suture. Baik, teknik yang keempat yaitu simple continuous suture. Jahitan simple continuous ini merupakan bentuk seri dari jahitan simple interrupted, di mana jahitan ini terletak di antara dua simpul. Pola jahitan simple continuous ini dibuat dengan langkah awal yaitu membuat jahitan simple interrupted, tetapi benang jahit tidak dipotong, melainkan dilakukan insersi needle kembali ke dalam kulit secara tegak lurus terhadap luka. Hasilnya berupa garis jahitan berbentuk tegak lurus yang berada di bagian bawah jaringan kulit dan garis jahitan berbentuk diagonal yang berada di atas jaringan kulit. Sedangkan apabila bentuk garis jahitan dinamakan running suture. Pola jahitan simple continuous ini memberikan kerapatan jaringan yang maksimal dan relatif kedap terhadap udara
dan cairan bila dibandingkan dengan pola jahitan simple interrupted. Pola jahitan simple continuous ini sering digunakan untuk menjahit dan menutup luka insisi pada jaringan linea alba dan jaringan subkutan. Tingkat kehati-hatian perlu diperhatikan apabila membuat pola jahitan simple continuous pada jaringan dengan daya regang yang rendah atau high tension, di mana akan menghasilkan efek pola jahitan purse string seperti pada intestinal anastomis. Berikut hasil dari simple continuous suture. Pola yang terakhir yaitu fourth interlocking atau interlocking suture, di mana pola ini merupakan modifikasi dari pola jahitan simple continuous. Masing-masing jahitan yang melalui jaringan tersebut dikunci. Dapat dikerjakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, dimulai dengan jahitan tunggal, kemudian setiap akan memulai jahitan baru, jarum dan benang dimasukkan di antara benang dan kulit. Pada akhir dari jahitan simpul dibuat dengan sisa benang yang ada. Pola ini mempunyai kelebihan dari yang satu karena bila salah satu simpul lepas, tidak segera lainnya akan lepas atau lebih tahan lama. Pola jahitan interlocking ini dapat dilakukan dalam waktu singkat dan meminimalkan trauma luka akibat jahitan daripada pola jahitan simple interrupted. Meski demikian, karena pola jahitan ini menggunakan jumlah jahitan yang cukup banyak, sehingga mungkin terdapat kesulitan dalam proses pengambilan jahitan ketika luka sudah sembuh. Seperti ini hasil dari interlocking suture. Selanjutnya ada bagian triangular flap, di mana di triangular flap ini kita menggunakan teknik simple interrupter suture. Yang pertama kita kerjakan yaitu ada di bagian sisi sudut pada triangular flap ini. Lalu lanjut ke bagian vertikal, 2 jahitan, kemudian lanjut ke bagian horizontal yang miring, 2 jahitan juga. Seperti ini hasil dari triangular flap menggunakan simple interrupter suture. Selanjutnya yaitu ada trapezoid flap. Jadi yang kita lakukan pertama kali yaitu kita menjahit sudut-sudut pada trapezoid flap ini menggunakan simple interrupted suture. Kemudian kita bagian horizontal yang sebelah kanan yang sudut miring itu 2 jahitan. Kemudian yang di tengah ditambahkan dengan 1 jahitan. Lalu kemudian horizontal sebelah kiri 2 jahitan juga. Seperti ini penampakan ketika sudah selesai dijahit menggunakan simple interrupted suture. Kemudian yang terakhir kita menggunakan teknik figure 8 suture. Biasanya digunakan untuk menutupi soket pada ekstrasi dan menghalangi lepasnya blood clot dari soket yang dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Teknik suture ini menghasilkan penutupan luka yang lebih baik dibandingkan dengan teknik simple interrupted suture. Seperti ini penampakan dari figure 8 suture. Jadi seperti ini hasil dari setelah suturing pada kita sudah insisi. Kurang lebih seperti ini. Jadi sekian video dari saya ucapkan terima kasih.